Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin gitu ya. Surat Al-Isra ayat 82. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat. Yang pertama, yakinin. Nah, yang dimaksud yakin bukan sekedar yakin. Sadarin bahwa ayat Al-Quran itu surat Al-Isra 82 bisa jadi obat. Kan gitu. Juga berarti seluruh ayat-ayat Quran bisa jadi obat. Tapi syaratnya wajib beriman. Kalau nggak beriman malah nambah kerugian. Berarti bahasanya kalau lagi sakit baca Quran, dibaca Yasin, karena dia nggak sadar, nggak iman, itu malah sakit. Paham nggak? Malah nambah rugi. Yang dimaksud rugi itu begitu, malah nambah sakit. Paham nggak kira-kira? Sembuh ya? Iya kan? Oh, ini konteksnya ini kesadaran nih. Jadi seluruh Al-Quran itu 30 juz wajib, bukan sekedar kita yakinin, kita sadarin. Yang pertama, sadar ini firman Allah. Paham nggak? Bukan sembarangan kalimat. Sadar ini yang diwahyukan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sadar hanya inilah petunjuk satu-satunya dalam kehidupan. Itu sadarin. Kalau itu udah sadar, baru main imannya. Artinya syaratnya kudu percaya dengan Al-Quran yang 30 juz, baru jadi obat gitu loh. Nah sekarang kalau percayanya separuh-separuh, nggak jadi obat kan, jadinya kan gitu. Orang yang sadar itu udah nggak akan ngucap apa iya. Orang yang udah sadar itu nggak akan ngucap ilok. Orang yang udah sadar itu nggak akan dia ada keraguan di dalamnya. Jadi semua yang Allah sampaikan di Quran udah nggak ada kata ilok, udah nggak ada kata apa iya. Gitu. Kalau masih ada kata iya atau ilok, apa iya, berarti belum sadar. Nah kalau belum sadar, berarti Quran walaupun kita baca berkali-kali bukan jadi obat. Paham gak kira-kira? Nah ini rumusannya. Artinya begini kan, berarti ini kan berarti Allah yang bilang langsung. Bahasanya gini, gua nurunin Quran tuh buat obat lo. Kan gitu. Maknanya kan di situ nggak disebutin, nggak kanker, nggak tumor. Berarti global kan. Berarti obat apa aja. Pokoknya yang jadi problem, coba iseng-iseng. Yang jadi problem tuh nggak percaya. Itu masalahnya. Yang jadi masalah nggak percaya sama Al-Quran itu sebagai obat, itu nggak percaya. Gitu. Ya walaupun di mulut saya percaya Pak, tapi sejujurnya emang nggak percaya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau memang benar-benar sadar, yakin dan percaya, yang disebut takdir mutlak salah satunya kematian. Nah kematian itu ada yang lewat sakit dulu, ada yang nggak lewat sakit. Paham nggak? Banyak orang yang nggak sakit lagi wafat. Berarti kalau gitu kondisinya dari dia mulai hidup sampai wafat dia nggak sakit. Paham nggak kira-kira? Ya. Nah ada orang yang wafatnya itu lewat sakit dulu. Makanya pemahaman yang saya sampaikan bahwa sakit itu lawannya sehat, itu adalah gerbang menuju kesadaran. Paham nggak? Sadar nggak sih kalau sakit itu bukannya pasti mati.
Tapi kan kebanyakan nggak sadar kan. Pasti menganggap orang sakit pasti mati. Itu yang repot gitu loh. Coba dah. Karena udah keseharian nganggap orang sakit pasti mati. Kalau kita tarik lagi nih sampai ke dasar, sampai ke akar, ujung-ujungnya akhirnya jadi dari ulang belajar sadar Allah ada. Sadar nggak Allah itu ada? Gitu. Yakin itu di bawah sadar. Pertama sadar dulu, baru muncul yakin. Gitu. Jadi orang nggak akan bisa yakin kalau nggak sadar, paham nggak maksudnya? Jadi harus sadar dulu, baru muncul yakin. Yakin itu muncul dengan sendirinya, nggak pakai dipaksa. Kalau udah sadar, tapi kalau yakinnya yang dipaksa, sadarnya nggak akan muncul, tetap aja nggak akan yakin. Paham nggak kira-kira? Lu yakin adanya Allah? Yakin, tapi nggak sadar dia. Tetap aja yakinnya gagal gitu. Jadi syarat mutlaknya yakin itu harus sadar. Harus banyak contoh sadar tuh banyak sebetulnya. Gampang lagi. Kita anak. Terus ada emak bapak kita. Sadar nggak kita punya emak bapak? Kan gitu kan? Itu harus diuji. Bukan hanya sekedar, oh saya mau percaya saya punya emak bapak. Iya, tapi lu sadar nggak punya emak bapak? Belum tentu. Harus diuji. Yang tadi saya bilang, orang kalau sadar punya emak bapak, pasti nggak akan melawan sama emak bapaknya. Itu pasti nggak akan melawan sama bapaknya. Karena dia sadar. Emak bapak gue yang ngurusin yang begini. Itu. Tapi ada orang yang yakin punya emak, punya bapak, tapi nggak sadar, kan banyak juga. Akhirnya jadinya ngelawan mulu. Itu. Caranya gitu. Jadi sadar. Sadar nggak nih kalau Allah itu ada? Sadar nggak nih kalau Nabi Muhammad ada? Sadar nggak nih kalau Al-Quran itu bener wahyu Allah? Jadi kebanyakan di sininya pada ngeblank semua. Itu ayat Quran surat Al-Isra ayat 82. Ya, kalau memang kesadarannya bener-bener sadar bahwa seluruh Al-Quran itu jadi obat. Cara belajar sadar itu gampang, tapi memang harus berproses pelan-pelan dari hal yang terkecil dulu gitu.